Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, malam ini kita bertemu kembali di dalam renungan malam. Lebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih buat sepanjang waktu Tuhan sudah menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan pun akan terus menyertai kami. Kami akan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, kuduskan kami, dan kiranya kami tetap ada dalam anugerah Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8, kita akan membaca ayat ini sampai di dalam ayat yang ke-15. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Puji Tuhan, pembacaan yang tidak asing bagi kita. Dan di sini kita melihat ada kabar berita, kabar Natal yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini kepada para gembala. Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita membaca di dalam ayat-ayat, khususnya di dalam ayat yang ke-10, dikatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ini memberikan sebuah gambaran besar bagi kita, bahwa Natal adalah kabar sukacita. Natal adalah kabar kegembiraan. Natal adalah kabar lahirnya juru selamat yang menyelamatkan umat manusia. Dalam ayat ini didahului dengan kata "jangan takut". Sebab kita memahami pada waktu itu, para gembala mungkin ketakutan melihat malaikat yang datang kepada mereka. Sebab mungkin mereka belum pernah mengalami pengalaman ini. Namun ditetapkan hati mereka dengan perkataan "jangan takut". Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dunia ini menakutkan. Kabar-kabar menakutkan. Berita-berita sini sana menakutkan.
Ada banyak ancaman, ada banyak segala sesuatu, tantangan, rintangan. Ada banyak sekali hal yang dapat terjadi di dalam dunia ini. Sehingga tidak sedikit banyak orang menjadi takut, gelisah, khawatir menghadapi tahun-tahun yang akan mendatang. Beberapa hari lagi kita akan melewati tahun 2024 dan kita masuk di tahun 2025, di mana satu situasi yang kita tidak tahu, kita tidak pahami, sehingga banyak orang menjadi takut dan khawatir. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat secara global, maka ada banyak ketakutan yang melanda dunia ini. Yang pertama kita bisa melihat ada ketakutan karena alam, di mana cuaca yang tidak bisa diprediksi. Alam, ada bencana, ada hal-hal yang terjadi, banjir, gelombang-gelombang panas, ya, air laut pasang dan seterusnya. Ada gempa bumi. Bahkan di tempat-tempat tertentu ada yang mengalami hal-hal yang menakutkan dengan alam ini. Lalu kita melihat juga secara global perekonomian. Orang bimbang dengan keadaan ekonomi sekarang ini. Dengan banyak hal yang terjadi. Perang dagang yang luar biasa negara-negara tertentu mempengaruhi keadaan perekonomian. Belum lagi kalau kita melihat ada ketakutan dengan ancaman-ancaman perang. Ya, tidak sedikit ada bangsa-bangsa perang. Lalu kita melihat secara global juga, orang takut dengan yang namanya sakit penyakit. Sekarang ini begitu banyak varian-varian sakit, penyakit, virus, dan itu menakutkan bagi banyak orang. Walaupun ilmu kedokteran semakin canggih, namun penyakit pun banyak bermunculan yang baru. Dan ada ketakutan yang secara global pun terjadi, masalah keamanan. Rasa kedamaian, rasa damai sejahtera. Dan mereka itu tidak nikmati. Bapak Ibu Saudara, ketakutan ini melanda. Namun kita bersyukur berita Natal adalah berita jangan takut. Mengapa jangan takut dikatakan? Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ada kesukaan besar. Juru selamat lahir. Juru selamat ada. Juru selamat ada bersama dengan kita. Immanuel. Bapak Ibu Saudara, karena itu sebagai orang percaya, kita tidak perlu menjadi takut ataupun kita menjadi khawatir. Karena ada jaminan Juru Selamat itu beserta dengan kita. Kalau yang beserta dengan kita adalah Allah pencipta semesta ini, pengatur masa, pengatur musim, pengatur segala sesuatu dalam dunia ini, maka Dia pun yang akan mengatur langkah-langkah hidup kita, sehingga kita mengalami damai sejahtera. Sebab dikatakan ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya, Bapak Ibu Saudara, walaupun ada ketakutan, tapi berita Natal adalah berita kesukaan. Berita damai sejahtera bagi kita.
Sehingga hidup kita tidak perlu menjadi takut. Karena ada juru selamat yang lahir. Juru selamat yang mati. Tapi juru selamat yang bangkit pada hari yang ketiga. Juru selamat yang sekarang ada di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Tetapi satu kali kelak, dia akan datang membawa kita kepada tempat kekekalan, yaitu di dalam kerajaan surga. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saat ini berada, teguhkanlah iman, teguhkanlah kepercayaan kita kepada Allah Juru Selamat, Immanuel itu. Karena dia menjamin ada damai sejahtera, ada kesukaan, ada kegembiraan, ada jaminan hidup yang dia berikan kepada kita. Namun ayat 14 itu berkata, bagi mereka yang berkenan kepada Tuhan. Artinya, kita tidak akan mengalami rasa takut. Kita akan menikmati damai sejahtera. Kita akan menikmati damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan kesukaan besar akan menjadi milik bahagian kita ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bila hidup kita selalu cocok, hidup kita selalu selaras, serasi dengan Tuhan, maka kita akan menikmati damai sejahtera, kesukaan besar yang berlimpah-limpah. Marilah kita sambut Natal yang akan mendatang dengan hati penuh syukur, penuh sukacita, karena Juru Selamat lahir untuk memberikan jawaban, pertolongan, dan pembelaan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini dan seterusnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya sabdamu memberkati kami. Mungkin di antara kami ada yang mengalami ketakutan. Kiranya Tuhan tolong bela kami. Biarlah sukacita Natal, damai sejahtera Natal melingkupi kami hari ini dan seterusnya. Dan ajarkan kami juga untuk tetap hidup berkenan kepada Engkau. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah usaha kami, berkatilah pendidikan kami, dan berkatilah juga bangsa dan negara kami. Anugerah Tuhan limpah ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.